kawan mencari Rin, sudah kalian ke Gunung Lawu? Ya, gunung dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut menjadikan Gunung Lawu menjadi gunung tertinggi ke-6 dari Seven Summit di Pulau Jawa. Gunung yang berlokasi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini juga terkenal sebagai gunung paling wingit atau angker loh sepulau Jawa. Gunung dengan banyak cerita dan sejarah di masa silam ini menurut para leluhur juga merupakan pusat spiritual di tanah Jawa dan berhubungan ketat dengan tradisi serta budaya Keraton Solo dan Yogyakarta. Gunung yang tak hanya didaki oleh pendaki saja, melainkan didaki oleh banyaknya peziarah yang memang bertujuan untuk ritual atau sembahyang. Ada mitosnya di Gunung Lawu itu, kalau ketemu burung jalak itu salah satu perwujudan dari Mbah Kiai Jalak yang ada di Gunung Lawu. Dan kita tadi ketemu, berarti kedatangan kita diterima. Dalam cerita Babat Lawu, gunung ini dipercaya sebagai gunung tertua di Pulau Jawa dan dipercaya bahwa disinilah tempat peristirahatan terakhir Raja Majapahit, yaitu Dyah Ranawijaya atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Brawijaya V. Gunung Lawu ini pada awalnya disebut sebagai Argowukir Mahendra dan merupakan gunung api purba yang telah lama tertidur. Tidak hanya menguak sejarah dan mitos mengenai gunung ini, Ririn dan kawan-kawan Muncak Ririn akan melakukan pendakian di bulan Oktober kawan, yang merupakan bulan dengan cuaca ekstrim dikarenakan intensitas hujan yang tinggi. Dan beginilah pendakian kita. Jalak itu melambangkan niatan kita itu baik gunung ini. Soalnya jarang-jarang ada pendaki yang diliatin Gunung Jalak. Mantap, keren. Keren ya? Itu nggak kabur. Oke kawan semua, setelah melihat burung jalak Lawu yang sudah menyambut kedatangan kita, maka kita lanjutkan pendakian. Cuaca kali ini mendung kawan, yang dikhawatirkan jika kita melakukan pendakian di musim penghujan dan hujan di saat trekking. Bentar. Kok sepi ya? Oh ya, break soundnya belum ada. Musik. Nah, oke, sampai mana tadi kita? Oh iya, mengenai cuaca ya. Jadi kalian yang akan mendaki di bulan musim hujan seperti ini, jangan lupa list barang bawaan kalian, terutama ponco dan peralatan kalian yang melindungi kalian dari cuaca seperti ini. Perjalanan menuju pos 2 cukup lumayan menguras tenaga kawan. Trekking kali ini kita pakai ritme yang berbeda, yang belum pernah Ririn lakuin, yaitu jalan pelan tanpa sering istirahat. Ya, betul. Melihat jalur di Ceto yang sangat panjang dan menghindari sampai di pos 6 malam hari, maka kita menggunakan ritme pendakian seperti itu. Keren pohonnya. Dan dia hidup loh. Kayak emang dikhususkan buat pendaki, buat istirahat. Mantap. Kita kata dulu. Ulangi dong, apa senyum nih. Kali dah itu. Bukan. 10:07. Akhirnya sampai pos 2. Dan di pos 2 ini ada pohon yang dikeramatkan oleh warga sekitar dan konon katanya gak boleh disandarin. Gak bisa apa? Sandar. Gak boleh disandarin. Kayak gitu, tuh pohonnya. Di pos 2 kan? Di pos berapa lu? Lupa. Kok gak ada putih-putih?
Oke, akhirnya jam 10:07 kami tibalah di pos 2. Dan di pos 2 ini terdapat shelter yang bisa buat kalian istirahat kawan. Dan juga ada pohon besar yang dimana kata orang setempat tidak boleh disandarin. Gak tahu kenapa. Tak lama kami mengatur nafas, kami melanjutkan menuju pos 3. Oh iya kawan, masih inget nggak tentang mitos-mitos di Gunung Lawu yang sudah Ririn jelasin di video part 1? Selain mitos Gunung Lawu memiliki nyawa dan tentang sosok Kiai Jala, Gunung Lawu juga memiliki mitos lain kawan, yaitu tentang pasar setan, larangan pendaki yang berjumlah ganjil, larangan pendaki menggunakan baju hijau, dan konon juga warga Cepu dilarang mendaki Gunung Lawu kawan. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Kalian percaya dan kenapa ada mitos tersebut? Tapi terlepas dari kata mitos, kembali lagi tentang kelengkapan dan pengetahuan kalian kawan mengenai pendakian. Tidak semua pendakian diwarnai dengan kehangatan, canda, dan tawa, tapi juga diisi dengan perenungan panjang tentang hidup, mengenai kesiapan tentang sesuatu yang akan terjadi, dan menghadapi sesuatu yang sedang terjadi. Air lembut pun mulai jatuh dan membasahi pakaian kita. Ya, benar, gerimis, yang selalu manis dan tipis menyayat keberanian kita yang semakin habis. Mentang-mentang sepatunya baru. Jalur yang kita lalui mulai licin, seakan ia mengharuskan kita jeli dalam setiap langkah agar tidak bucin. Maksudnya kepleset kawan. Tangga-tangga kehidupan yang harus kita raih. Kata-kata. Ambil air, ambil nafas, gas. Setiap pendakian yang dicari cuma satu, ngandai. Tak terasa cuaca semakin sama dengan sikapmu kala itu. Dingin. Dan terus menyelimuti perjalanan panjang kita menuju pos 3. Macak londo ya. Boleh. Boleh. Kita akan makannya wingko. Iya. Hujan. Akhirnya ia datang dengan sopan, yang diawali dengan gerimis yang manis seperti kamu. Iya kamu. Hujan datang dikala kita akan tiba di pos 3. Biarpun dekat dengan pos selanjutnya, kami memutuskan untuk tetap menggunakan ponco atau jas hujan kawan. Power Rangers biru beraksi. Bentar, kalian denger nggak? Ada suara keroncongan. Oh, ternyata asal suara itu dari perut kita kawan. Tanpa pikir dua kali, kami memutuskan untuk berteduh dan mengisi perut kita di pos 3. 26. Kami tiba di pos 3 pukul 11:26 dan kebetulan bertepatan dengan jam makan siang. Di pos 3 ini terdapat shelter yang cukup buat kalian dan teman-teman kalian untuk berteduh, dan juga terdapat sumber mata air. Di sini sumber mata air terakhir kawan. Jadi, spare air kalian secukupnya di sini ya, untuk bekal kalian selama pendakian. Oh, ada ketonton lagi ya. Makan dulu kita tuh. Pasti kali tak kebas. Kita bungkus dari bawah. Oh, tapi ada kendangnya ya, yuk. Kendang, guys. Ada apa? Kendang. Kendang. Mas. Untuk kita di pos 3 udah cuci tangan. Ya, kita belum nih. Mantap. Anak Rinso. Pandai lu. Itu landai. 3 keempat. Setelah cukup mencintaimu, iya, maksudnya setelah cukup beristirahat untuk mengisi perut dan hujan pun sudah berhenti, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4.
Ingat ya kawan, jangan tinggalkan apapun selain jejak. Jaga dan rawat gunung-gunung yang kalian daki. Bantu teruskan kalimat ini ke teman-teman kalian kawan. Hati. Pas direkam apik ya. Dengan segala tenaga yang tersisa dan trek yang semakin menyiksa, kami pun terus berjalan tanpa terpaksa. Jalur pendakian dari pos 3 ke pos 4 benar-benar menguras tenaga karena tanjakannya yang sangat curam dan licin. Jadi keinget waktu merbabu via Swanting kemarin, yang dimana tanjakannya seperti apotik tutup atau tidak ada obat kawan. Akhirnya terbuka. Trek semakin menanjak dan kita semakin dekat dengan batas vegetasi. Pedes. Pedasnya seperti geprek basmati. Mantap. Gerimis manis pun mulai datang kembali, seakan tidak mau ketinggalan langkah kami. Dan tak lama hujan pun ikut turun menemani sisa perjalanan ini. Kita pun berhenti sejenak sembari memakai kembali jas hujan yang kita bawa. Pedes saudara. Landai lah. Setelah melewati jalur yang terjal hingga langkah hampir terjungkal, dan akhirnya kita sampailah di pos 4 pukul 2:17. Di pos 4 ini kita tidak berhenti terlalu lama kawan. Melihat hujan yang makin deras dan waktu yang makin sore, kita putuskan untuk berhenti sebentar, mengatur nafas, dan melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 5. Hujan makin deras, tenaga makin terkuras, pandangan pun mulai terbatas. Ya, mulai tidak terdengar canda dan tawa di antara kita kawan. Gak seperti di pos-pos sebelumnya. Kami pun mulai fokus dan sangat fokus agar sampai tujuan sesuai rencana. Tapi untungnya di jalur pendakian dari pos 4 menuju ke pos 5 tidak terlalu curam, malah banyak landainya. Angin berembus makin kencang dan hujan terus turun semakin deras. Kami pun dipaksa untuk terus bergegas. Selain bisa bahasa Korea, bahasa apa lagi? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Menuju pos 5 Besti. Ada burung lagi. Ada burung lagi. Gimana, Mas Do? Gimana? Ikut. Becek ya. Becek saya. Gimana kan? Hati-hati. Awas kiri mas.
Thank you. Slow, slow, slow. Setelah menyapu derasnya hujan dan mengisi deretan hutan, sabana luas mulai terlihat di depan mata kami, kawan. Kita nemuin burung lagi, burung jalak paruh kuningnya ini. Dan kita udah sampai sabana kecil. Di situ terdapat jalur persimpangan. Perasaan senang pun membuat kita diam tersenyum melihat sabana yang begitu indah. Kesusu ta? Enggak akan tanya. Dan tepat pukul 5 sore kami pun tiba di pos 5, yaitu Bulak Peperangan. Di pos 5 ini tidak terlihat shelter, kawan, hanya terdapat tanah lapang yang luas untuk kalian mendirikan tenda. Tapi kami hanya melewatinya saja karena tujuan akhir kami adalah di pos 6, yaitu Gupak Menjangan. Oh ya kawan, di pos 5 ini atau lebih dikenal Bulak Peperangan, kalian akan melewati batu yang lumayan besar yang menandakan bahwa kalian ada di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan guys, ini tuh patokan perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan ini batunya guys. Ini batunya teman-teman. Jadi kalau ke sana kemana? Jawa Timur ini. Kalau sana Jawa Timur, kalau sini Jawa Tengah. Nggak kebalik ya? Gak tahu. Nggak tahu ya? Pokoknya antara itulah. Ya udahlah, kalau salah komen di bawah ya, yang bener yang mana. Kita sampai pos 5 akhirnya. Hujan masih. Edelweiss teman-teman. Dan jangan dipetik ya kalau kalian kesini, karena nggak keren. Kalau kata Mbak Uki mah apa, Mas Bro Al, Apa? nggak keren bawa Edelweiss ke pacarnya ya. Pos 5 itu. Yang keren apa? Bawa pacarmu ke sini. Wah, asik. Baru keren. Harus bisa melihat Taman Lavender. Di mana? Itu adanya di Semeru. Bukannya ini Wajib lihat. jas hujannya lavender. Oh iya.
Kasur kan. Kan. Oh ini sabananya Lawu. Sesuai plan. Kamu kan 6 jam 5 kan. Miniatur Argopuro. Iya, miniatur aku. Butuh kopi. Postingan ya, Bes. Pos 6 guys. Setelah 45 menit perjalanan, kita sampailah di pos 6 yaitu Gupak Menjangan. Tidak banyak bicara, kita segera mendirikan tenda dan menghangatkan diri kawan. Karena hujan tak kunjung berhenti dan udara semakin dingin. Setelah tenda terpasang dan mengganti pakaian, kami pun mulai menyantap sisa bekal kami yang kami bawa dari base camp. Setelah itu kami mempersiapkan diri untuk beristirahat supaya esok hari stamina kami terjaga untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Lawu. Hari sudah berganti dan sekarang waktunya summit attack. Dan sebelum berangkat kami sempatkan untuk membuat sarapan supaya tenaga terisi dan terhindar dari hawa dingin. Itu namanya stik gunung ya. Ini namanya stick. Jadi guys, ini sarapan kita sebelum summit. Chefnya ada 2. Chefnya ini Kamu chef siapa? Kenalin dong. Renata Mulek. Chef Roy. Chef Roy. Renata Mulek. Duri bagian nyicip. Ada sambal, aku sebutin dong. Ada sambal, ada ayam, terus ada tempe. Ini tempe. Mana tempe? Bawahnya Ini di ayam. bawah ayam. Tempe orek. Bukan. Tuh, Tempe Tempe stick. endok. Stik tempe tuh. Tempe. Spaghetti Ada spaghetti. Spaghetti Indonesia. bersama telur nyambe ini guys. Telur rusa kita habis berburu. Kan go. Yuk teman-teman, sebelum kita summit ke Lawu, puncak Lawu, angka baiknya kita berdoa agar kita ke puncak selamat. Summit MT Lawu, sukses! Gunung saja saya perjuangkan untuk ke puncak. Apalagi kamu, bro. Sebentar lagi kita mau masuk gerbang Pasar Dieng atau Pasar Setan. Dan akhirnya kita sampai di Pasar Dieng kawan. Setelah 42 menit dari Gupak Menjangan, akhirnya kita tiba di Pasar Setan atau Pasar Dieng. Tandanya itu Di lokasi Pasar Dieng ini banyak terdapat tumpukan-tumpukan batu yang menurut warga setempat, tumpukan atau susunan batu tersebut adalah lapak dari pedagang goib yang ada di Pasar Dieng. Dan bagi kalian yang mendaki ke Gunung Lawu, tidak disarankan untuk melewati Pasar Dieng di malam hari ya. tunggu di sana. Iya, tapi kali ditutupin. Ini nggak tahu kenapa kayak ditutupin gitu. Mungkin kita nggak boleh lewat ke sana.
lapaknya orang. Mungkin di sana lebih sakral lagi. Masih di Pasar Dieng, Gunung Lawu. Kami pun meneruskan perjalanan ke Hargo Dalem. Harga dalam. Kita 1 jam dari Buka Menjangan udah sampai Hargo Dalem. Dari Pasar Dieng kurang lebih 20 menit kalian akan tiba di Hargo Dalem. Tempat pecel tertinggi di Indonesia, yaitu pecel Mbok Yem. Tapi nanti ya, setelah dari puncak baru kami mampir ke pecel Mbok Yem. Dan disinilah tempat moksanya Prabu Brawijaya V. Nanti apa itu moksa, nanti aku jelasin di dubbingnya. Oh iya, di Hargo Dalem ini menurut sejarah dan mitosnya adalah tempat terakhir Raja Prabu Brawijaya V moksa. Moksa sendiri memiliki arti menurut Wikipedia Indonesia, yaitu kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Dan yang dituju pun hadir di depan mata kita. Ya Allah, selebrasi Allah. 30 menit dari Hargo Dalem, kita pun tiba di puncak Gunung Lawu dengan ketinggian 3265 mdpl. Sedih, senang, terharu kami melihat tugu dari puncak Gunung Lawu. Makasih buat kalian yang sudah nonton video Ririn sampai habis. Bantu support Ririn dengan subscribe, like, komen, dan share video Ririn ya, biar Ririn semangat bikin video lagi. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya kawan. Salam lestari dari Ririn Kurniasari. Bye bye. Action! MT Lawu! Setelah puas di puncak Gunung Lawu, kami pun memutuskan untuk makan di warung Mbok Yem, warung yang viral di Gunung Lawu. Temon. Ini temon guys. Temon. Temon. Ayo mas. Konten. Salami, bisa. Setelah mengisi tenaga di warung pecel tertinggi di Indonesia dan waktu masih pagi juga, kami pun mencoba menuju Sendang Derajat kawan. Sendang Derajat ini adalah pos 5 dari jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Dan berguna juga jika kalian kekurangan logistik air. Akhirnya udah sampai Sendang Derajat teman-teman. Di Sendang Derajat ini mitosnya yaitu tadi yang aku bilang, Air dan suci ya. bukan air suci, dia air yang dikeramatkan dari sumber, dan dia walaupun diambil berulang kali sebanyak apapun tetap ada di situ. Ikut aku. Ada beberapa larangan kalau mau ngambil di Sendang Derajat ini. Itu salah satunya lepas alas kaki, nggak boleh pakai alas kaki. Yang kedua, jangan masukin kembang atau koin, karena ya ini airnya untuk dikonsumsi juga bagi pendaki atau peziarah. Dan mitosnya, kepercayaannya kalau di Sendang Derajat ini kalian minum di sini atau mandi atau cimuka, itu bikin kalian kayak naik derajat, apa ya, jadi lebih sukses lah. Kita di sini di Bandung Sri, tapi kita ini
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Kok ke belakangmu kok? Hah? Banjir. Kenapa? Ada benda di sepatu. Udah. Udah. Licin. Iya. Seolah. Coba depan masang kau. Apa? Nggak usah.